Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi ya teman-teman di video Rumah Aura. Semoga teman-teman semua nggak bosen ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu berkenan datang di sini. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya dan salam kenal. Oke teman-teman, ini video saya kegiatan saat weekend. Jadi hari Minggu ya. Nah ini kalau hari Minggu saya agak santai masaknya. Jadi pagi-pagi ini bangun tidur saya tuh kepengen bikin pisang goreng. Karena saya punya pisang 3 buah itu juga dikasih sama temen ya. Nah karena pisangnya itu kelihatannya sudah mateng. Lalu mau saya goreng aja. Menurut teman saya ini sih pisang tanduk namanya. Tapi pas saya icipin kok rasanya agak-agak asam gitu loh teman-teman. Nah ini saya bikin adonan dulu menggunakan tepung terigu, mentega sama gula, kemudian kasih garam sedikit. Untuk pisangnya saya potong-potong serong seperti ini ya. Oke, sekarang saya goreng dulu pisangnya ya teman-teman. Jadi kalau weekend atau hari Minggu itu saya pekerjaannya lebih santai, masaknya juga paling-paling siang atau sore hari gitu. Karena pagi-pagi biasanya saya hanya bikin cemilan seperti ini. Terus sarapannya itu adanya nasi ya saya bikin nasi goreng atau bikin telur ceplok, pokoknya yang gampang-gampang aja gitu ya. Dan rencananya setelah bikin sarapan ini saya mau jalan pagi sama Mbak Tita ke GOR. Dan Mas Jaler itu nggak ikut, dia di rumah aja. Nah nanti saya bikin sarapannya itu nasi goreng untuk nyediain Mas Jaler ya. Karena biasanya kalau jalan-jalan pagi ke GOR itu saya suka kalap matanya. Kepengen jajan gitu ya teman-teman, karena di GOR itu banyak banget penjual makanan, terus penjual macam-macam gitu ya. Istilahnya itu kayak Car Free Day, tapi ini di lingkungan gelanggang olahraga gitu teman-teman, bukan di jalan raya. Nah setelah pisang gorengnya itu matang semua, ini saya mau bikin bumbu untuk nasi goreng ya. Terus cabenya saya menggunakan cabai hijau besar ya teman-teman, atau cabai hijau keriting gitu ya. Kemudian saya tambahkan bakso ikan. Jadi ini bakso ikan tinggal sedikit, saya habiskan aja semua untuk bikin nasi goreng. Lalu saya juga bikin telur ceplok ya. Karena nasi gorengnya itu nggak ada kerupuknya. Kasihan kalau cuma nasi doang ya teman-teman. Nah ini saya sediain seperti ini. Dan minyaknya itu saya gunakan untuk menumis bawang merah, bawang putih ya. Jadi saya bikin bumbunya dulu. Nah ini bumbunya ditumis-tumis sampai wangi, sampai matang ya teman-teman, supaya nasi gorengnya itu rasanya enak. Kemudian bawang merah bawang putihnya itu disisihkan, dipinggirin, lalu masukkan telurnya. Kalau udah tinggal diorak-arik aja seperti ini ya teman-teman sampai matang. Nah kalau udah tinggal dicampur juga telurnya sama bumbunya. Nah kalau sudah agak matang, masukkan bakso ikan dan cabai hijaunya ya. Jadi ini saya aduk-aduk aja. Saya kalau bikin nasi goreng itu asal cemplung-cemplung aja ya teman-teman. Pokoknya kalau nasi goreng itu sebenarnya permainan api ya. Kalau kita masak nasi goreng atau mie goreng menggunakan api besar itu menurut saya rasanya jadi enak. Lalu untuk tambahan bumbu itu saya gunakan bumbu instan nasi goreng yang merek Sajiku yang rasa pedas. Kemudian saya tambahkan kecap ikan. Lalu saya tambahkan juga pakai minyak wijen ya, supaya rasanya itu agak kayak solaria gitu teman-teman. Pokoknya bikin nasi goreng cemplang-cemplung, tapi menurut saya ini rasanya tuh enak ya. Kemudian kalau sudah tinggal ditambahkan kecap asin. Saya tidak menggunakan garam ya. Udah seperti itu aja, saya tidak pakai saus tiram karena saya nggak punya saus tiram ya. Jadi seadanya aja, dan itu ada insiden sutilnya patah ya teman-teman, lepas maksudnya. Kemudian tambahkan kecap manis sedikit aja ya, supaya tidak terlalu asin. Nah karena kurang pedas jadi saya tambahkan pakai saus sambal. Nah seperti ini aja teman-teman bikin nasi gorengnya. Pokoknya asal cemplang-cemplung aja. Kemudian saya siapin sarapan untuk Mas Jaler. Saya dan Dek Tita nggak sarapan di rumah karena rencananya memang kepengen makan di GOR gitu teman-teman. Lalu saya tambahkan timun supaya nasi gorengnya sedap.
Alhamdulillah sarapan untuk Mas Jaler udah selesai. Terus saya siap-siap untuk berangkat ke GOR sama Mbak Tita. Jadi rencananya saya tuh pengen muterin GOR jalan pagi, pengen saya rutinkan walaupun seminggu hanya 2 kali ya. Karena Mbak Tita itu kan liburnya hanya hari Sabtu dan Minggu, hari biasa itu nggak bisa nemenin saya jalan-jalan. Kata dia sih jalan pagi aja di perumahan gitu ya, cuman kadang-kadang kalau sendirian tuh suka malu gitu teman-teman. Nah kalau ada temennya tuh rasanya semangat gitu ya, ada yang diajak ngobrol. Dan seperti ini ya suasana GOR kalau hari Minggu rame banget, banyak banget pengunjung, banyak banget yang jualan. Makanya suka nggak tahan kalau nggak beli jajan di sini teman-teman. Dan akhirnya saya tanya sama Mbak Tita, dia pengen sarapan apa? Katanya dia tuh pengen sarapan sate ayam. Jadi ya udah saya beli sate ayam dulu. Sebelum jalan-jalan kita isi amunisi dulu ya teman-teman. Takutnya nanti lemes ya. Menurut saya walaupun hanya jalan pagi di GOR terus jajan lesehan seperti ini bagus banget untuk ngecas mood ya, karena namanya ibu rumah tangga itu kan harus menjaga kewarasan ya teman-teman. Kalau diem aja di rumah terus dengan rutinitas sehari-hari yang nggak ada habisnya dan berulang-ulang terus seperti itu kan kadang-kadang suka jenuh ya teman-teman, emosinya juga kadang-kadang suka nggak stabil ya. Makanya ya satu-satunya jalan kita harus refreshing walaupun hanya jalan pagi seperti ini ya. Moodnya kembali bagus, terus badan kita juga tentunya sehat ya, karena jalan pagi itu benar-benar baik untuk kesehatan. Oke lanjut ya teman-teman, setelah jalan pagi tadi saya langsung mandi, kemudian saya lanjut mau beberes kamar, karena pas tadi pagi itu saya belum sempat untuk beresin tempat tidur, sekalian aja saya juga mau ganti spray karena udah kotor banget nih teman-teman. Tapi sebelum saya pasang spraynya, saya lap dulu ya di bagian atas kepala ini, karena takutnya kan ada debu-debu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan tisu basah aja, karena kanebonya itu ternyata dipakai Mas Jaler untuk nyuci mobil gitu teman-teman. Padahal udah saya sediain kanebo yang untuk nyuci kendaraan, tapi ternyata dia ambil lagi di belakang gitu ya. Jadi ya udah saya ngalah pakai tisu basah aja. Yang penting jangan pakai lap kering atau kemoceng karena nanti debunya suka berterbangan kemana-mana ya teman-teman. Gunakan lap yang lembab aja supaya debunya itu nempel. Nah ini saya ganti spraynya menggunakan spray yang jadul. Jadi ini spraynya tuh sebenarnya udah lama banget ya teman-teman. Cuman ini tuh nyaman banget dipakai karena spraynya itu adem teman-teman. Walaupun motifnya itu jadul ya. Jadi motif-motif kuno gitu, karena umur dari spray ini juga udah lama banget, sejak anak saya itu masih kecil, tapi masih awet walaupun warnanya itu agak pudar, tapi nggak apa-apa karena menurut saya lebih baik spray yang kuno, tapi untuk tidur tuh nyaman ya. Malah saya pengen banget punya spray batik lagi, dulu pernah punya, cuman sobek gitu ya karena saking lapuknya. Jadi saya tuh kalau urusan spray jarang banget beli. Semakin buluk, semakin nyaman dipakai. Jadi kalau beli sendiri tunggu spray lamanya itu benar-benar sobek ya. Nah, nanti baru beli lagi. Bahkan kadang-kadang saya juga ada beberapa yang dikasih sama saudara, terus sama teman juga gitu ya. Nah, kalau masih baru biasanya itu suka sayang dipakai malah jadi nggak buluk-buluk ya. Kayak mukena aja saya lebih suka menggunakan mukena yang lama, yang kainnya rayon tapi sudah agak usang gitu. Padahal harusnya kalau kita mau ketemu sama Allah kan pakai mukena yang bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mau ngaji gitu kan suka lama, kalau pakai mukena yang bagus itu suka gerah gitu teman-teman. Apalagi kalau mukenanya itu berat gitu ya. Makanya saya lebih suka menggunakan mukena yang kainnya tuh rayon. Nah kalau untuk spray saya lebih suka menggunakan katun Jepang. Oke teman-teman lanjut, saya mau nyapu-nyapu dulu. Pokoknya kalau nyapu itu semuanya wajib disapu, kolong-kolong, pojokan gitu ya. Kayak di pojokan tadi tempat tidur itu saya geser dulu tempat tidurnya, kemudian saya sapuin sampai benar-benar bersih. Karena kalau di kolong-kolong biasanya kan banyak banget debu, lamat-lamat, bahkan banyak banget rambut rontok gitu ya. Karena rambut saya dan rambutnya Dek Tita sama-sama rontok, padahal saya sudah gonta-ganti yang namanya sampo untuk rambut rontok, tapi masih tetap aja.
Oke, sekarang saya juga mau langsung nyuci spraynya. Jadi di mesin cuci itu juga sudah ada beberapa pakaian. Langsung saya giling aja ya. Kalau sempat saya setrika ya saya setrika sendiri. Tapi kalau memang lagi nggak pengen nyetrika sendiri ya udah lempar aja ke laundry gitu. Nah ini seperti teman-teman lihat ya, jadi meja makan saya itu susah banget untuk rapihnya. Gak ngerti kenapa, pokoknya semua barang kayaknya saya letakkan di situ, baik saya maupun anak-anak gitu ya. Dan tadi teman-teman jangan salfok sama itu tudung saji, sebenarnya itu bukan tudung saji. Jadi itu tuh storage ya. Pokoknya wadah serbaguna saya gunakan untuk tutup makanan aja karena saya sekarang nggak punya tudung saji. Jadi tudung saji saya itu yang susun gitu loh teman-teman, cuman jarang dipakai. Tudung saji dulu yang penjalin itu saya kasihkan ke orang karena terlalu besar dan kalau terbuat dari bambu itu suka banyak kotoran ya, suka nyelip-nyelip gitu. Oke lanjut, setelah saya beberes belakang, saya mau pergi dulu nemenin Mbak Tita untuk cari sepatu. Jadi Mbak Tita itu pakai sepatunya kan diwajibkan menggunakan pantofel ya. Cuman sudah nyari di Purbalingga tuh nggak ada yang cocok. Kalau Mbak Tita tuh memang agak-agak susah kalau milih barang ya teman-teman. Kalau dia memang benar-benar nggak sreg ya mau dipaksa kayak apapun dia nggak bakalan mau beli gitu. Dan dulu pernah beli sepatu pantofel di Purwokerto ini ya, di samping Duta Mode. Dia tuh cocok, katanya nyaman banget dipakai, haknya juga menurut dia bagus gitu loh, nggak pasaran menurut dia gitu ya. Nah di toko ini memang komplit banget, makanya selalu rame gitu teman-teman. Nah seperti ini loh maksudnya haknya. Jadi dia tuh nggak suka hak yang kotak seperti paskibraka gitu tuh nggak mau. Di Purbalingga tuh nggak ada yang haknya seperti ini. Jadi mau nggak mau ya saya nemenin beli di Purwokerto. Alhamdulillah sudah dapet dan saya juga lihat-lihat sandal untuk ayahnya. Tapi pas saya video call sama ayahnya dia katanya nggak mau gitu. Gampang nanti aja belinya. Biasa ya teman-teman kalau suami itu kalau bukan kita yang beliin suka nggak mau beli sesuatu ya. Tapi kalau istri itu apa-apa mau ya. Alhamdulillah Mbak Tita sudah dapat sepatunya untuk sekolah. Jadi memang kalau di SMK itu wajib menggunakan sepatu pantofel. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.